Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang saya hormati anggota DPR RI, Dapil DKI, dan DPRD DKI, ada Pak Bupati, tentu juga kepala dinas, para biro, juga bapak-bapak dari Kelautan Perikanan ya. Untuk semua tokoh masyarakat yang hadir dari tempat ini, juga satu persatu semua. Sekali selamat pagi semua. Saya kalau pukul 1000 saya bilang saya masih ingat kampung saya. Waktu saya turun, saya lihat Pak Lurah, saya panggil Pak Kades. Karena tahu dia Kades. Nah, saya waktu jadi bupati, saya memimpikan itu budidaya. Karena manusia ini sekarang makin lama makin banyak, kita daratan nggak cukup buat pelihara makan manusia. Bapak Ibu yang kerja nelayan, yang lagi nelayan, tidak mungkin kita terus melakukan proses penangkapan ikan juga. Tidak ada cerita itu. Seluruh dunia sudah berbicara budidaya. Dan kita dikaruniai tempat yang begitu luas. Saya ingat kemarin di Skopes, kasih gambar, saya ke laut. Memang ini ada kekayaan yang kita lupakan. Saya dulu di Belitung, tidak ada orang. Jauh jaraknya. Ini jaraknya ke Jakarta itu dekat. Orang kan suka bicara gitu ya. Kemana saja saya ditugaskan saya mau. Asal masih bisa naik Monas, kira-kira gitu. Itu maksudnya kerja di kantor yang mahal gitu loh. Ya, kalau kita dulu kerja waktu sekolah lulus itu begitu bilangnya. Saya bersedia Pak, ditempatkan kerja di mana saja Pak. Mau ditahan, asal masih lihat Monas ya Pak ya. Dan harus dimampu orang lain buat saya Pak. Ini sekarang bayangkan orang Pulau Seribu bisa dekat ke Jakarta. Saya dulu punya teman kerja di pulau. Pulau itu ada pulau-pulau kecil lagi. Dia punya tanaman pisang ambon, pisang raja, pisang pokok itu sampai busuk. Sampai dia bisa berbulan-bulan tidak makan nasi. Kenapa? Sayang itu pisang. Dia makan pisang sama ikan selama kerja di sana. Kenapa? Karena pisangnya nggak mungkin charter kapal untuk dibawa ke Jakarta jual. Nah sekarang orang Pulau Seribu, kita November akan datang kapal lagi yang besar yang sekarang punya kapal di kapal Sambung Nusantara. November akan masuk lagi. Saya pengen tiap pagi dari Jakarta ke Pulau Seribu, dari Pulau Seribu ke Jakarta. Ini ada dua. Ini bawa barang semua murah. 1 tonnya cuma 5.000. Jadi 5 rupiah per kilo kalau bawa barang. Ada hasil apapun bisa kerja dengan baik. Tanaman-tanaman pun bisa. Potongan daun kelor bisa. Saya juga lagi jawab sama Syamuni tadi. Saya bilang pulau ini, pengalaman saya di Belitung, kalau pulau yang terpencil terisolasi, boleh piara ayam, boleh piara telur. Itu bedanya salah tuh dengan aturannya itu. Piara ayam jarang kena sampah kalau di pulau. Dan pengalaman kami, telur yang di ayam yang dilepas di pulau ini, dikelola apa yang kampung, dan itu baik. Nah kita mesti masuk ke situ, dia tadi siapa? Sama dia budidaya. Saya juga ada aturan main, saya bilang juga makan jamu. Saya orangnya sederhana saja. Sederhana gini, kalau Bapak Ibu nggak mau lagi, nggak mau kerja, out aja untuk gak usah banyak ngomong sama saya. Kalau ada aja udah. Lalu kalau saya nggak makan gimana? Mau piara lu makan 3 kali sehari belum makan. Tapi mau kurung di panti. Kita lagi bangun di Jiang yang Tangerang. Jadi aku nggak mau kerja, nggak bisa makan. Sini anakku saya sekolahin. Terus saya mau ngapain? Mau kurungnya mau kasih makan gratis 3 kali. Tapi yang mau kerja harus. Kita juga tidak ingin berkelompok bagi rakyat. Karena banyak orang kalau berkelompok, saya pengalaman di bupati. Bagi sapi berkelompok jadi rendah. Bagi perahu nelayan berkelompok, nggak semua nelayan. Jadi lama-lama malas. Hancur ke kapal oleh sebab itu. Bapak Ibu nelayan kita tahu persis itu main. Namanya bantuan kapal di pusat, udah korupsi kadang-kadang, kayunya jelek, uangnya jelek, tidak kacau, ini ngerti betul. Makanya saya menentang itu, sama kayak belas plastik, tahun ini dan tahun ini dari itu. Saya tak mau lagi pemerintah subsidi 7.000 per kilo,
Lalu katanya beras nasib itu dibeli 1.400, 1.800. Berasnya kadang jelek-jelek. Gak mau. Saya udah bilang sama Jokowi, kita minta mentalnya saja, benar? Jadi mentalnya kita kirim. Jadi saya si A dan Ahok dapat jatah beras nasib 20 kilo. Pemerintah subsidi berapa? 7.000. Ya sudah, sini 140.000 masuk beras dari saya. Saya punya uang 140.000. Saya mau beli beras apa? Mau beli beras Jepang 30.000 sekilo juga boleh nggak? Masa seumur hidup nggak pernah coba beras Jepang? Boleh. Itu yang kita mau. Tapi semua terkendali dengan nama yang jelas. Jadi kalau yang main-main, coret. Saya selalu tegaskan sama Bapak Ibu juga. Jangan juga terpengaruh. Ini urusan dengan pilkada ya. Saya mau ingatin. Kalau ada yang lebih baik dari saya, kerja lebih benar dari saya, lebih jujur dari saya, Bapak Ibu jangan pilih saya. Bapak Ibu kalau pilih saya, Bapak Ibu bodoh. Masa punya duit beli motor Jepang, beli motor Cina, mau nggak? Harganya sama, beli motor Jepang sama motor Cina, katanya. Motor Jepang dong. Itu ada yang lebih bagus dari saya, lebih baik dari saya, jangan pilih saya begitu. Betul, Bapak Ibu. Pilih dia. Itu jelas. Tapi yang orang nggak pengalaman, cuma jual obat dapat pilih, ya bodoh juga nanti. Ya, beli kucing dalam karung juga gitu. Kalau jual obat banyak, jual kecap, karung kecap nomor 1, udah lah. Ada kampanye sama. Kalau saya nggak pernah jual kecap nomor 1. Silakan tanding. Kalau ada yang lebih baik dari saya, lebih terbukti dari saya, jangan pilih saya, Bapak Ibu. Sangat fair. Dan program tambak ini jalan nggak? Oh jalan, saya bikin sistem sangat baik. Ada nggak ada saya, program yang saya lempar pasti jalan. Kecuali Bapak Ibu temukan bupati atau gubernur yang memang korup. Kalau dia tidak korup, itu nggak berani korup. Kalau kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Pasti. Kalau orangnya bengkok ya bengkok semua. Sederhana ini. Ya soal tampak, saya mau bikin sistem begini. Bapak Ibu kerja, tidak mau berkelompok, hanya berpertemanan. Masing-masing orang bertanggung jawab sanggup berapa. Bagi hasil berapa? Bagi hasilnya gampang. Sudah potong semua biaya, Bapak Ibu yang kerja 80%. Mana ada bos di belakang dia? 80 Bapak Ibu, kami 20. Enggak, enak aja. Saya udah bisa pakai udah itu lakukan. Kalau bos kan kamu 10, saya 90 udah. Ini udah 80, kami 20. Nanti 20 ini buat siapa? Bukan buat kami, kan ini orang itu. Nanti Bapak Ibu udah mulai kompak, udah kelihatan mana yang kita bohong, mana yang kita bohong, kan banyak nih. Cuma minta jatah, banyak nih orang ini. Nanti mulai kelihatan mana yang rajin, mana yang pintar. Pasti biasa orang yang rajin, yang jujur itu berteman sama yang jujur. Yang ngerokok pasti teman sama yang ngerokok, yang nggak ngerokok berteman sama yang nggak ngerokok, kira-kira gitu kan. Nanti mulai berkelompok, kita akan bentukkan koperasi. Tapi koperasi bukan kepala duluan, tidak ada. Jadi koperasi kita ini harus dari pertemanan tadi. Bapak Ibu seleksi anggota yang jujur yang baik. Kalau yang nggak jujur yang nggak baik, yang nggak produksi tambahnya kuat. Kalau usah diajak, nggak usah takut dia kelaparan kecil. Kalau saya orang malas kerjanya yang mati kelaparan. Karena dia nggak malu, dia nggak makan. Dia nggak usah pusingin orang-orang kayak gitu. Nah lalu koperasi inilah 20% dari kami nanti keuntungan tadi kami akan bagikan ke koperasi. Kami nggak ambil buat ini sekarang nggak bisa, karena kami nggak tahu siapa. Kalau bentuk koperasi dulu, kamu dia itu langsung kepala untung duluan, bukan koperasi di desa. Kepala untung duluan. Pengalaman itu dari Bapak Ibu, ada berapa banyak koperasi yang sukses berhasil, bikin anggotanya makmur. Tapi kalau koperasi didirikan dari dia bisa di dalam 80% sudah kaya, lalu 20% ditaruh di koperasi yang dia juga anggota di dalam. Makanya saya sengaja buat DPR RI, saya ingin kalau ini berhasil contoh seluruh Indonesia. Kita juga harap kalau DPRD nanti bukan cuma ini. Kalau DPRD ini sedikit provokator ya. Saya sudah suami, nggak adil laki-laki kok.
pribadi, tapi kadang-kadang lebih rajin itu wanita. Jadi budidaya ini bila perlu kalau lakinya malas, kasih ke istrinya saja. Kalau tapi semua, supaya suami kalau dia makan, dia lebih kaya. Tidak perlu apa-apa. Tidak perlu ganti pemain baru ya. Dia dulu ya. Jadi pinjaman emansipasi tidak mudah di suami sama istri. Macam-macam itu tinggal dua. Mesti ada keseimbangan, ini mesti. Kalau ibu mau, kenapa saya berani mengawalkan 10 bapak itu? Pas saya berani mengerti aja. Bapak aja keluarga sini mandangnya laut itu luas. Gak usah beli tanah. Nanti kalau semua tambang berhasil, kita akan bangun pasar, bangun cold storage di sini. Nanti orang mau ekspor ikan pun bisa langsung jemput ke Pulau Seribu. Dan berarti dia berani beli dengan harga yang lebih tinggi. Belum lagi turis. Belum lagi turis. Kita ada tempat membangun resort, silakan, mau pribadi silakan. Turis-turis akan datang. Ya, kami kan bangunkan juga restoran terapung kalau ramai. Supaya dulu bisa masak, turis akan langsung beli tahu. Pulau Seribu nggak ada tempat yang lebih hebat lagi. Dekat ibu kota 1 jam saja dan setengah jam baru tahu kota. Masih masih jauh. Jadi saya harap Bapak Ibu manfaat kesempatan ini. Kita mau pelihara ayam juga dekat di Sulawesi. Karena kita itu makanan banyak. Tiap hari orang lahir di mana? Yang lahir orang mati itu dekat. Kacauan. Kalau diimbang nggak apa-apa. Tapi sekarang di Jakarta nih, orang Jakarta yang udah lahir sekarang ya, orang Pulau Seribu dia lahir, dia bisa hidup rata-rata 76 tahun kita. Orang kalau di Jakarta Selatan 79 tahun. Jadi sekarang indeks pembangunan manusia kita tinggi sekali. Jadi indeks pembangunan manusia itu ada hitung berapa lama dia sekolah. Sekarang Jakarta rata-rata sekolah 10 tahun. Dulu Jogja lebih bagus. Dulu orang Jogja sekolahnya paling lama, nggak putus. Sekarang orang Jakarta 10 tahun, orang Jogja cuma 9 tahun rata-rata sekolah. Jangan salah. Kalau guru-guru Jogja bagus kan? Bagus, katakan hal. Kalau guru orang Jogja itu baik. Tapi putus sekolah di Jogja yang SMA itu sudah capai 14%. 3-3%. Di Jakarta hanya 0,4. Kenapa? Karena kajian kita jauh. Nah saya yakin ada program yang lulus perguruan tinggi negeri dikasih 18 juta. Nanti di survei lagi tahun ini, tahun depan pasti di atas 10 tahun. Para Jakarta yang sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu kesehatan jaga dengan baik, umur Bapak Ibu pasti sudah 80 tahun. Dunia, jadi indeks pembangunan manusia dianggap bagus kalau sampai angka 80. Jadi itu apa? Angka yang diukur lama sekolah, lama kesempatan hidup, bisa berapa panjang usianya, sama daya beli. Kita udah mencapai 78,99. Jakarta tertinggi di Indonesia. Berarti saya dan seluruh DPRD hanya perlu menganggarkan program yang tepat untuk menambah 1,01. Kalau capai 1,01, maka Jakarta standar dunia 80. Dan saya yakin survei tahun ini dan tahun depan akan mendekati ke situ. Yang penting kalau Bapak Ibu sakit, jangan main dokter-dokteran sinsei-sinsean ya. Jangan beli cap naga, cap gajah, cap beruang, cap macan sembarangan minum. Nanti kena stroke kan. Lebih baik kalau nggak sehat, jangan ke puskesmas terdekat, diperiksa dengan baik. Supaya tahu ini bisa fatal stroke atau tidak. Semua orang pengen umur panjang. Saya yakin, sekarang Bapak Ibu KTP Pulau Seribu, kalau naik bus Jakarta di darat nggak bayar loh Bapak Ibu tahu nggak? Itu untuk apa? Supaya dompet Bapak Ibu nggak kempes. Nah kita juga lebih siapin kapal, saya lagi hitung. Apakah nanti tunggu sabuk, jadi sabuk apa? Ya sabuk Nusantara, tapi kalau ada 2, saya tinggal hitung apakah perlu kami subsidi harganya. Sekarang bayar berapa? 5.000. Saya lagi hitung, apakah saya mau bikin kapal sendiri atau saya bayar subsidi mereka, Bapak Ibu cukup bayar 3,5 atau bayar 7.000 pulang pergi dan masuk naik bus gratis. Nah kekurangannya kami yang bayar. Kami lagi hitung. Ini untuk apa? Supaya Bapak Ibu
Teman saya yang di pulau tadi kan, panen satu sisir pulau kamu bisa berada saja, atau dia daun kelor saja, ibu-ibu berani tuh naik kapal jualan ke pasar Jaya. Atau di sini bisa kita buka agen pasar Jaya. Kami mau buka pasar ini, kita punya perpulatan, bisa juga hanya antar ke pulau terdekat, antar tiket lewat kapal sabung negara tadi untuk dijual. Jadi kalau Bapak Ibu main jalan juga gampang, kalau terusnya di kapal juga gampang. Langsung bawa pisang satu tanggal, naik ke semua, bisa jualan di pasar yang kami sediakan, balik bisa dijual. Sehingga Bapak Ibu akan meliharatin tangan cabai. Pulau tangan cabai bagus sekali untuk di pasir. Ya kan, ada teman nanti yang bisa siapin. Saya banyak apa pakai plastik. Pokoknya yang mau kerja, saya mau kerjasama. Berapa bagi untungnya? 80, 20. Adil kan? Kalau nggak adil lu cari tauke yang mana nggak bakal kasih deh. Kecuali tauke Ahok yang kasih 80 buat lu. 80, 20. Nah ini yang mau. Kalau ini kita kerjakan setahun 2 tahun dengan baik ya Pak ya. Saya yakin Bapak Ibu punya duit banyak, pasti pada haji aja dengan punya duit. Minimal umroh lah untuk punya duit. Nah ini semua tersedia, Tuhan kasih di laut begitu banyak. Kalau ada orang kami yang di laut, mulut, limpa, intinya macam-macam laporkan, nggak usah khawatir. Langsung kita berhentikan kasih lapor, SMS kami, udahlah. Aku paling senang berhenti di PNS Jakarta. Karena gaji PNS DKI terlalu mahal, bro. Yang paling rendah dapat 13 juta sebulan. Jadi kalau diberhentikan pokoknya berhenti 1.000 hemat 13 miliar sebulan. Kalau 13 miliar sebulan dibikin tambah, tidak ya lu sampai bingung nyari orang. Enggak Bupati. Kayaknya setelah ancam Pak Bupati. Kalau Bupati kerja nggak benar nih, gua mau bubarin Bupati di Pulau Seribu, gua jadiin camat aja sini. Ngapain biara Bupati nggak ada guna, betul lah. Aku mau bubarin. Jadi Pulau Seribu kita minta, ayo buat DPR, ubah undang-undangnya. DKI Jakarta tidak ada Kabupaten Pulau Seribu. Cuma 20.000 orang lebih ngapain diurusin orang itu banyak. Habisnya ratusan miliar. Mendingan semua mau kirimin duit mentahnya ke orang Pulau Seribu. Mereka urusan pejabat. Ini pikiran dagang aja. Ini orang dagang, dia pikir dagang aja. Sekarang anggaran berapa Pulau Seribu? 400 M, betul. 400 M, 400 miliar setahun. Orang Pulau Seribu cuma 20-an, 24.000. Kalau mau bagi 10 juta 240 M, ya setahun mau kasih 20 juta, satu orang gua makmur semua. Bubarin kabupatennya. Tapi nggak benar. Kita bernegara nggak benar. Coba kalau dia macam-macam mau lakuin nih. Nah ini jadi kita saling jaga. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir. Ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak terpilih pasti kamu programnya bubar. Tidak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan kerja sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat permain dari satu macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya masuk neraka berdua itu tidak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok, tapi programnya bukan terima, aku nggak enak dong sama dia. Udah gue jangan. Kalau Bapak Ibu tidak merasa nggak enak, tapi pelan-pelan. Jadi bukan anggap ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini.
Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi, itu dicolok. Waktu pemilihan, colok foto saya. Wah, ini kepilihan saya. Kalau benci sama saya, coloknya berkali-kali, berbatal. Kalau colok sekali, ya kepilih loh. Saya kira itu, silakan kalau mau tanya, terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Silahkan mungkin dari Bapak Ibu atau rekan dari bertanya. Satu termin saja karena 2, 3 ya. Silakan. Ibu dulu boleh. Ibu langsung pengen usaha, bukan mengganti nama Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Najuna. Saya mau nanya Pak, produk kerupuk minta diadakan pemasaran, sama minta diadakan peralatannya Pak. Bu, silakan kami segera, saya kira mungkin Februari baru siap pasar perkulakan Pasar Jaya. Jadi kita akan membangun perkulakan kayak makro, semua produsen kami akan beli, lalu kami akan sebarkan ke pasar dijual. Tapi tentu dengan mutu yang baik, rasa yang enak. Kalau nggak enak, mutu nggak baik, packaging nggak baik, kita akan keluarkan. Kalau packaging paketnya, karena lampaknya kurang baik, kita akan bantu. Tapi Pasar Jaya tetap harus kita tawaran semua ini. Ya, mungkin Februari tahun depan. Berarti saya mau kerja Desember. Kalau Desember saya mesti tunjuk langsung untuk bangun pasarnya. Kalau tunjuk langsung saya takut dipanggil yang salah gitu. Nggak salah aja, takutnya aku udah kenyang. BPK, 10 jam, 11 jam, KPK, polisi. Aku udah kenyang, pengadilan sidang, udah kenyang. Ya, pasti kita kerjain. Benar.